Generasi Anti Narkoba atau GAN Kabupaten Sukabumi gelar Pusdiklat P4GNU dengan mengusung tema Tri Adharma Acitya yang berlokasi di kampus IMWI Jalan Veteran Kelurahan Gunung Parang Kota Sukabumi Sabtu 26 Oktober 2024. Untuk yang ketiga kalinya, Gerakan Anti Narkotika Nasional GAN Kabupaten Sukabumi berkolaborasi dengan BNNK Sukabumi serta Danamil Cikole dalam memberikan edukasi kepada para peserta anggota Pusat Pendidikan Kilat Pusdiklat P4GN. Adapun para peserta yang hadir terdiri dari anggota berbagai daerah, sedangkan pengisi materi diantaranya adalah Sudirman Ketua BNNK Sukabumi, lalu Bambang Katim Rehabilitasi BNNK Kapten Didik Marsudi, Danamil 0607 Cikole, dan Insinyur Ahmad. Dengan digelarnya acara Pusdiklat P4GN ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui seputar bahaya narkoba sehingga dapat disosialisasikan baik bagi warga masyarakat juga dunia pendidikan. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan. Kita mulai dengan rehabilitasi dulu Pak Besar GAMN, tentunya dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat mengelola apa itu makan gratis untuk siswa-siswi se-Kabupaten dan Kota Sukabumi. Hapus dulu. Ya, itu saja. Belum menyebutkan nama ya. Kebetulan Blaster ataupun sebagai dasar dalam menjalani tugas yang amat mulia, tugas dalam menuntaskan program atau kalau dari pengalaman dalam konteks kecanduan ini mana yang wanita atau pria ataupun sama saja, dan kemudian kalau tadi kan contoh video kan wanita atau yang apakah reaksi pada pria juga sama pada saat kecanduan atau mungkin ada perbedaan tertentu kecanduan pada laki-laki maupun pada perempuan. Ini pertama yang kita tangani pada bulan ini kebetulan semua laki-laki, tapi memang mayoritas masih diduduki oleh laki-laki dengan narkoba itu. Biasanya sama resiko juga sama laki-laki dan perempuan. Kebetulan saya punya Jadi semua settingnya ini masuk dalam tubuh yang mengakibatkan kemudian apa itu rehabilitasi, ketergantungan candu dan atau korban penyalahgunaan yang mencakup rehabilitas medis, rehabilitasi sosial, dan layanan pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi. Itu bagaimana? Soalnya kita nggak tahu harus gimana ngasih tahu ke keluarganya. Mungkin saat ini dia ya tidak ada jeraknya karena mungkin orang tuanya sanggup membayar biaya dia dengan cara dibayar ke kantor polisi 10 juta atau 15 juta, dia nggak jerak. Sekarang masih lah gitu. Itu untuk menghadapi masalah yang seperti itu gimana gitu. Supaya ada ya namanya. Tapi otomatis kalau dia mengkonsumsi terus dengan tidak ada jerahnya karena dibayar oleh ayah dengan jumlah misalnya 15 juta, dia otomatis akan menyebarluaskan ke yang lain. Itu bahaya sama yang lain. Sedangkan kita sosialisasi sama dia nggak didengarkan itu Pak. Itu selaku pengurus saya di kampung gimana cara mengatasinya untuk masalah kecil seperti ini. Ini kecil tapi nanti bisa jadi besar juga, dari tramadol dari yang satu ke yang lain. Apalagi nanti dia ke anak sekolah, ke teman-teman yang bisa menularkan banyak untuk cara minum tramadol tersebut gitu. memang banyak kasus itu memang terjadi karena adanya kepolisian yang modelnya itu sama, bahwasanya pengguna itu wajib direhabilitasi. Nah, itu merupakan sudah merasa membayar, dia tidak melaksanakan rehabilitasi. Sedangkan dari pihak kepolisian tidak memantau apakah dia rehab atau tidak. Kesalahannya seperti itu. Karena memang bulan sekarang ini September Oktober kita menangani kasus wajar banyak. Ganja sama sabu masih jauh lah mereka lah, karena harganya kan juga terlalu mahal, terutama obat-obatan jenis tramadol, Xmer. Nah, dalam contoh kasus ini kemudian kita kasih masukan bahwasanya mereka masih usia remaja,
usia melakukan rehabilitasi. Fokus dengan suara saya, suara lain, itu semakin semakin dalam, semakin dalam. Saya hitung 5 menurun, itu semakin dalam. 5 mata mulai ngaku, 6 semakin santai, semakin dalam, semakin 1 tidur. Nah, nanti contohnya seperti ini, dalam posisi ini kita masuk sekarang ini saya Gusti, mulai hari ini dan seterusnya sepulang dari sini Ibu kembali sehat normal, sehat normal. Itu 1, 2, 3 bangun. Normal, 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 normal. Ya, sedikit ilmu kepada Bapak akan Ibu, bagi yang tidak kenal apa-apa. Nah, ini bagi yang belum kenal, nama saya itu Kristiono, asli dari Jawa, itu dari daerah Blok 1. Anak saya yang dari pertama yaitu 3. Anak tidak tahu. Terima kasih Pak, ini kami yang hadir. Kalau gelombang 1, gelombang 2 dan sekarang ketiga tuh informasi saja ke Bapak dari Kota Bogor, Kabupaten Cimahi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Ya, Insya Allah ke depan dari sebuah pusdiklat GANN se-Indonesia Pak. Ya, kami berupaya dan berusaha setiap bulan bisa mengadakan duta anti narkotika. Ya, ya. Kan tidak apa-apa ya, belum ada. Yang ketiga, lantas yang keempat. Jadi dari segi usia sudah 3 gelombang ini yang paling muda 20 tahun. Itu saja Pak laporannya Pak. Ya. Nama saya tugas Pak. Salam, salam, terimalah salam kabar, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sehat. Mulai dari jam berapa tadi Pak? Tak kenalan ya. Dari Bapak Ibu dulu, dari saya dulu kenalan kita. Bapak dulu. Dari saya Sudirman. Terus apa lagi Pak? Di 2005 di BNN. Saya di BNN pertama 2005, kantor saya dulu waktu BNN di Menpora. Kantornya dulu waktu di Menpora sampai TPRI kita GBK tuh Senayan dulu situ 2005, tapi sebentar sih itu terus pindah ke Cawang kantornya. Lalu 2005 bulan Juni pindah ke Cawang sampai sekarang Cawang. Arah ke Pulau Bantatu, Sukabumi Pak. Ya. Sehari-harinya saya kerja di desa Pak. Kerja di desa saya. Aku sekolah Pak saya Wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmat Maulana. Saya tinggal di Kampung Cikembang, hampir berdekatan dengan Pak Kadus Priyono. Tinggal di tugas di desa juga Pak. terima kasih sebagai PNS Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina Nurhaini, saya tinggal di Kampung Ciansana, Desa Sukamulya. Sehari-hari saya menjabat sebagai Ketua RW. Ketua RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ahmad, tinggal di Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari saya sebagai petani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz, asal dari Sehari-hari saya jadi mahasiswa aktif
yang membantu dari lembaga. Alhamdulillah. Saya harus kesehatan, saya baru sekali desa Cikampung, sekalian di desa Gede. Alhamdulillah. Gombong sama Cicul ya? Cicul. Sehari-harinya masih ibu rumah tangga. Silakan Pak Kris. Warahmatullahi Suami istri Pak. Nama Kristiono dari Jawa. Saat ini posisi menganggur. Pensiunan. Ayo silakan. Lanjut, Bandung, saya di Bandung. Kenal BNN karena kami pendonor darah aktif dan ternyata waktu donor ada beberapa rekan dari BNN Jawa Barat. Akhirnya donor BNN. Hari ini rekan kami untuk belajar. Terus saya beberapa, salah satunya menjadi bidang penyiaran. Saya masuk dalam PRSSI Jawa Barat. Radionya dalam Nasco itu di Cimahi. Tapi kalau kita bukan. Perkenalkan nama saya Asep Sudarta, alamat Sudar di Kampus Sakit, masih satu desa dengan rekan-rekan kami di desa Cimahi, Kecamatan Escobar. Aktivitas sehari-hari saya di pemerintahan desa sebagai sekretaris desa. Tugas kita itu pencegahan sama pemberantasan, Bapak Ibu. Tugas kita itu pencegahan dan pemberantasan, yaitu penyalahguna sama peredaran gelap. Yang anti kita itu terhadap penyalahguna sama peredaran gelap. Berarti kalau penyalahguna lawan katanya penyalahguna, lawannya apa? Penggunaan. Penggunaan narkotika boleh nggak? Di situ. Maka bagaimana cara dokter kesehatan semua sembarang dokter. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembinaan dari bawahnya BNN Pak ya? Nuansa swasta. Gitu. Mitra. Sukanya satu komando, satu nanti akan disalurkan ke sekolah-sekolah untuk memberi materi dan Pak ya? Iya. Kalau harapan saya yang memberi materi itu minimal pemberitahuan. Iya. Jadi tidak nanti bergerak liar tanpa kendali. Ya, ini malah kurang bagus nanti. Harapan saya nanti sini tetap yang pusatnya komandan. Walaupun hanya pemberitahuan. Baik, kita baik, nama saya Didi Marsudi. Saya lahir di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian keluarga 4 orang anak dan istri. Istri 1. Saya tinggal saat ini di Gedong Panjang Sitamiang. Oh, Sitamiang. Kan ada yang tinggalnya atau asalnya di luar Sukabumi, di luar Jawa Barat, Bandung. Waduh, Pak. Ya, yang untuk kita ketahui juga bahwa saya selalu mengedepankan ini TNI AD, Tentara Nasional Tempur ya, 315. Kemudian sekarang di teritorial. Tentara itu di 3 lokasi penugasan yang kemudian Batalion Tempur dengan teritorial dengan tugas yang berbeda-beda. Orangnya lebih muda-muda karena lebih setelah jadi dari pendidikan masuk di Batalion Tempur. Orang yang muda-muda terus doktrinnya juga doktrin perang kelahi ya. Makanya orangnya sangat-sangat. ANN bersinar. Bersinar narkoba. ANN bersinar. Bersinar narkoba. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan mengisi materi ya untuk mengedukasi, membekali teman-teman kita di GAN Kabupaten Sukabumi dalam rangka pembekalan anti narkoba kepada teman-teman sini. Dan ini angkatan ketiga, rating ketiga. Saya juga terima kasih pada Pak Tugas selaku kepala ketua GANN di Kabupaten Sukabumi yang telah melakukan aksi ini yang ketiga kalinya. Berharap karena kegiatan ini positif, berharap terus diteruskan. Jadi Pak Tugas dan teman-teman jangan bosan ya, jangan bosan karena ini amal jariah ya.
untuk mengedukasi, dan teman-teman nanti yang sudah terbekali, saya yakin dan percaya mereka akan bergerak di masing-masing wilayahnya. Dan dengan sendirinya tentu edukasi ini, pergerakan ini akan membuat masyarakat kita segera terbebas dari angka penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Pak Tugas, selamat berjuang bersama BNN membersihkan narkoba untuk menunjukkan Sukabumi bersih narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum. Darmawan datang dari Bandung Raya. Alhamdulillah saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa hari ini dalam penyuluhan apa? Penyuluhan P4GN, ya. Pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan juga rehabilitasi. Apa yang menarik, saya datang dari Bandung Raya untuk ke sini ya karena ingin belajar. Mengapa menjadi penyuluh? Karena kita memahami tantangan yang ada di masa ini terkait dengan kita punya goal Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Salah satunya adalah hal-hal yang membuat tidak produktif pada generasi muda. Mengapa? Dari pembelajaran hari ini saya mengetahui bahwasanya generasi muda menjadi sasaran di mana korbannya, pelakunya paling banyak adalah di generasi muda. Sebagai seorang penyuluh yang nantinya akan memberikan kepada informasi pada banyak pihak, saya berharap membuat mereka-mereka yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau tahu, sehingga mampu melakukan hal tadi, pencegahan, pemberantasan, dan lain-lain, penyalahgunaan, supaya akhirnya kita tidak ada urusan dengan narkoba yang disalahgunakan. Kita memang memerlukan narkoba untuk urusan-urusan tertentu, bukan berarti anti narkoba dalam konteks yang pas, karena memang narkoba memang diperlukan, tapi di luar itu penyalahgunaan jangan sampai terjadi. Hari ini saya dapat pencerahan yang luar biasa. Mari kita fokus membuat generasi muda kita menjadi produktif untuk mencapai Indonesia Emas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darma Isa, salah satu anggota angkatan pertama pelatihan PMPN ini. Saya kebetulan mengajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Sukabumi, dan sangat penting sekali buat saya pelatihan ini karena kena banget gitu di anak-anak, terutama anak-anak didik saya yang sudah di kelas 12, kelas 11, kelas 10. Mereka sudah ada beberapa yang bisa mulai mengenal hal-hal yang kira-kira ke arah-arah narkoba. Namun dengan kita berikan masukan-masukan atau pencerahan-pencerahan, akhirnya mereka bisa tercerahkan, dan akhirnya mereka banyak bertanya hal-hal apa aja yang akan terjadi bila kita selalu menggunakan zat-zat adiktif atau hal-hal yang di luar itu. Memang pada saat ini angkanya sungguh rawan buat generasi muda sekarang, sehingga perlu adanya gencar dalam melakukan penyuluhan, dan penyuluhan pun tidak bisa dengan secara full, tentunya dengan merangkul, dengan mengajak, mengikut sertakan mereka bahwa betapa pentingnya kita menolak kata narkoba itu. Setidaknya generasi-generasi ke depan adalah generasi-generasi yang memimpin negeri ini, yang perlu kita selamatkan dan perlu kita jaga. Hanya dari mereka lah semuanya akan terjaga di negeri ini. Demikian itulah pesan saya terhadap pelatihan ini. Karena cinta saya terhadap murid-murid saya selalu menjaga hal itu. Terima kasih.